Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfiana Najwatun Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi untuk tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan topik Pengembangan Desain Pembelajaran. Materinya mencakup pengertian, tujuan, fungsi, dan juga salah satu model desain pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran PAI. Jadi teman-teman, dengarkan dengan tenang, siapkan catatan kalian, mari kita pelajari bersama-sama. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Topik kita kali ini tentang pengembangan desain pembelajaran. Yuk kita pahami pengertian, tujuan, fungsi, dan model desain pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran, kita tidak hanya mengajar dan belajar secara spontan. Ada desain pembelajaran yang dirancang agar proses belajar lebih terarah dan hasilnya optimal. Melalui desain ini, kita akan mengenal pengertian, tujuan, fungsi, dan beberapa model yang dapat membantu guru menyiapkan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, pengertian desain pembelajaran. Terdapat dua pengertian. Pengertian pertama, yaitu secara sederhana, desain pembelajaran adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran supaya tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Dick and Carey, desain pembelajaran merupakan proses yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran untuk memastikan kualitas dan hasil belajar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa desain pembelajaran itu semacam peta atau rancangan yang membantu guru mengatur alur kegiatan mengajar agar sesuai tujuan. Selanjutnya, tujuan desain pembelajaran. Tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga materi lebih mudah dipahami siswa. Yang kedua, mempermudah guru dalam merencanakan langkah-langkah kegiatan belajar. Yang ketiga, mengoptimalkan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai kurikulum. Yang keempat, memberikan arah yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi desain pembelajaran. Yang pertama, sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, mengatur interaksi antara guru, peserta didik, dan sumber belajar. Yang ketiga, memastikan kesesuaian antara tujuan, metode, media, dan evaluasi. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengembangan media dan bahan ajar yang sesuai kebutuhan siswa. Model desain pembelajaran. Terdapat 4 model desain pembelajaran. Model yang pertama, model EDI. EDI adalah model pembelajaran yang sistematis dengan 5 tahap: analisis, design, development, implementation, evaluation. Model ini membantu guru menyusun pembelajaran yang terstruktur dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Yang kedua, model Azure. Azure menekankan pemanfaatan media dan partisipasi aktif siswa. Langkahnya, analyze learners, state objective, select methods, media, materials, utilize media, require learner participation, evaluate, and revise. Cocok untuk pembelajaran interaktif dan berbasis teknologi. Yang ketiga, model Dick and Carey. Model ini lebih detail dan memandang pembelajaran sebagai sistem. Terdiri dari 11 langkah, mulai dari identifikasi tujuan, analisis, perumusan strategi, pengembangan materi, hingga evaluasi formatif dan sumatif. Cocok untuk materi yang kompleks. Yang keempat, model CAM. Model CAM bersifat fleksibel dan tidak harus urut. Komponennya mencakup tujuan, analisis siswa, isi materi,
strategi, media, evaluasi, dan revisi. Guru bisa memulai dari mana saja sesuai kebutuhan. Model yang dipilih yaitu model Azure. Dari berbagai model desain pembelajaran, saya memilih model Azure. Model ini efektif untuk pendidikan agama Islam karena menekankan partisipasi aktif siswa dan pemanfaatan media yang menarik. Misalnya, saat membahas sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW, guru bisa memutar video animasi, menunjuk peta perjalanan, lalu mengajak siswa membuat timeline. Dengan begitu, pembelajaran lebih hidup, menyenangkan, dan mudah dipahami. Berikut penjelasan dari model Azure beserta contoh penerapan dalam PAI. Analyze learners, yaitu mengetahui latar belakang siswa. Kemudian state objective, merumuskan tujuan pembelajaran. Select methods, media, materials, menentukan strategi, media, video, gambar, PPT, dan bahan ajar. Utilize media and materials, memanfaatkan media secara nyata di kelas. Require learner participation, mengajak siswa aktif yaitu berdiskusi, praktik, presentasi. Evaluate and revise, mengevaluasi hasil belajar dan merevisi jika ada kekurangan. Contoh penerapan dalam PAI. Contoh analyze learners. Siswa cenderung cepat bosan jika hanya ceramah. State objective, siswa mampu memahami peristiwa hijrah Nabi. Select methods, media, materials. Guru memilih metode diskusi, video animasi hijrah, dan peta Mekah, Madinah. Utilize media and materials. Guru memutar video animasi hijrah dan menunjukkan peta perjalanan. Require learner participation. Siswa diminta membuat peta perjalanan hijrah dalam kelompok. Evaluate and revise. Guru menilai hasil karya siswa dan merevisi penggunaan media bila ada kendala. Itulah contohnya penerapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alasan Azure efektif untuk pembelajaran PAI karena berpusat pada siswa atau student center. Model Azure menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat penting dalam PAI karena siswa tidak hanya perlu mendengar penjelasan, tetapi juga mengalami berdiskusi dan mempraktikkan nilai-nilai Islam. Optimal dalam pemanfaatan media dan teknologi. PAI sering dianggap monoton jika hanya ceramah. Dengan langkah select and utilize media, guru bisa memanfaatkan video, gambar, simulasi, atau aplikasi Islami sehingga pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Mendorong praktik langsung pada tahap require learner participation, siswa diajak aktif, misalnya praktik wudhu, membuat refleksi, atau mendiskusikan kasus akhlak. Ini membuat pembelajaran PAI tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, fleksibel, dan mudah diterapkan. Azure bisa digunakan untuk berbagai materi PAI, baik fikih, akhlak, maupun sejarah Islam. Guru tinggal menyesuaikan media dan aktivitas sesuai kebutuhan kelas. Adanya evaluasi dan revisi pada tahap evaluate and revise. Guru bisa menilai apakah siswa sudah memahami materi PAI, lalu memperbaiki metode atau media yang kurang efektif. Ini mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, desain pembelajaran adalah proses merencanakan dan mengatur pembelajaran agar tujuan tercapai secara efektif. Tujuannya agar belajar lebih terarah dan sesuai kebutuhan siswa, sedangkan fungsinya membantu guru memilih metode, media, dan evaluasi yang tepat. Model Azure efektif untuk PAI karena menekankan partisipasi aktif siswa, pemanfaatan media, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan Azure, siswa tidak hanya memahami materi PAI, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan aplikatif. Itulah materi yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.